pertanyaan ini sering ditanyakan, kayaknya para perokok ini nggak percaya bahwa banyak zat beracun. Tapi di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Pasal 113 itu tertera bahwa rokok itu mengandung 4.000 zat kimia, di mana diantaranya 40 itu bersifat karsinogenik. Bahkan kalau kita mengacu kepada CDC atau Center for Disease Control and Prevention di Amerika, mereka itu bahkan mendeteksi ada 7.000 zat kimia dan dikatakan 70 diantaranya itu bersifat karsinogenik. Nah, kalau rokok itu kita bakar, ya itu apa yang keluar ya? Yang keluar itu ada berbagai macam zat yang sebetulnya membahayakan bagi kita. Tapi tentu saja dalam kadar yang ringan. Tapi kalau terus-menerus kan jadinya kan berbahaya ya. Jadi antara lain apa yang ada di dalam rokok tersebut, asap rokok tersebut, misalkan kadmium. Kadmium itu apa? Itu dipakai di aki mobil. Kemudian formalin. Formalin itu adalah untuk mengawetkan mayat. Kemudian ada metanol, itu bahan bakar roket. Ada amoniak, itu yang kita pakai untuk pembersih kamar mandi. Jadi banyak sekali zat-zat yang dipakai juga untuk benda-benda yang berbahaya ya, yang ada dalam asap rokok. Namun demikian ada 3 terutama yang terkait dengan kesehatan. Yang pertama itu adalah nikotin. Nikotin adalah yang menyebabkan adiksi ya. Jadi kita sulit sekali ketika kita merokok untuk berhenti, itu sulit. Nah, itu adalah nikotinnya dan itu ada di tembakau. Kemudian ada karbon monoksida. Seyogianya yang baik itu adalah karbon CO2 ya, CO2 di mana 1 C itu menggait 2 oksigen. Nah, kalau kita merokok, yang digait hanya 1 oksigen. Itu sebabnya para perokok itu suka kekurangan oksigen. Jadi kalau berlari itu kurang tahan. Ya. Kemudian yang terakhir yang banyak menyebabkan kanker itu yang disebut tar. Tar itu zat yang karsinogenik dan dia menyebabkan penyakit kanker. Nah, itu adalah zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan yang ada di dalam rokok. Ya, kalimat ini sering disampaikan oleh para penceramah-penceramah tentang bahaya rokok. Ya, tetapi menjadi bumerang, lalu para perokok bilang, daripada saya tidak merokok kena penyakit yang lebih berbahaya, kan lebih baik saya merokok. Ya, saya sering ditanyakan pertanyaan-pertanyaan ini dan saya berusaha mencoba mencari referensinya. Ya, ternyata referensinya adalah mereka yang tidak merokok itu resiko kena penyakit-penyakit yang juga akan degeneratif yang akan dialami oleh perokok itu sama saja, ya. Nah, mungkin yang dimaksud adalah iritasinya, ya, iritasinya. Jadi misalkan saya bukan perokok, kemudian saya berada di antara para perokok. Saya akan merasakan mata saya nggak enak, pening begitu ya, nggak enak begitu. Tetapi kalau kita tiap hari merokok, ya, kita tidak merasakan hal itu karena sudah terbiasa. Itu iritasinya. Tetapi risiko untuk kena penyakit ya. Jadi di sini tertulis bahwa orang dewasa yang tidak merokok ya atau yang namanya second hand smoke, dia juga akan beresiko untuk kena penyakit jantung, penyakit kanker paru dan stroke. Ya, jadi sama resikonya. Tapi ini tentu saja kalau setiap hari. Misalkan contoh, saya tidak merokok dan saya berada di ruangan yang ber-AC ya dengan para perokok. Ya, itu resiko saya sama persis. Jadi sebetulnya peraturan ya tidak boleh merokok di dalam ruangan itu untuk melindungi mereka yang tidak merokok.